Prilly sempat bilang bahwa kamu adalah pasangan setaranya Prilly, makanya kamu berhasil menaklukkan hati Prilly. Nah, sesetara apa sih Omara menurut kamu? Nggak, mungkin dari awal aku juga nggak pernah ngelihat adanya menaklukkan hati gitu. Jadi aku tidak menaklukkan hati Prilly, Prilly juga tidak menaklukkan mata atau hati aku gitu. Bener-bener kesetaraan itu terjadi ketika seperti kayak kimia kan ada equilibrium ya. Jadi ketika semua chemical dan semua secara realita cocok, maka akhirnya kecocokan. Jadi sebenarnya tidak ada yang disetting, cuman kebetulan aja oh kita ternyata cocok di banyak banget hal, bahkan hampir semua hal gitu. Yang paling penting adalah ketika ada ketidakcocokan itu kita bisa mitigasi dan kita bisa nge-handle itu dengan cara yang juga cocok, dan itu menurut aku kesetaraan bagi aku ya, tapi nggak tahu mungkin bagi Prilly. Bagi Prilly? Ya sama sih sebenarnya, karena kita dulu kan awalnya temenan dulu. Terus kita sering ngobrol gitu di lokasi syuting. Jadi kita disatukan di Project Budi Pekerti. Ngobrolin soal banyak hal, soal hidup sih ya, hidup in general gitu. Terus kita punya pandangan yang sama gitu. Terus kalau misalnya ada satu isu kita bahas, cara komunikasinya tuh juga cocok gitu. Terus akhirnya cocok, akhirnya kita jadi pasangan. Terus jadi pasangan, aku ngerasa di saat aku bisa menjadi sosok yang lebih baik karena pasanganku, itu menurutku berarti pasanganku setara banget, dan bahkan dia bisa menjadikan aku pribadi yang lebih baik gitu. Karena itu aku rasakan di saat aku ya relationship sama Omara. Dulu aku agak takut memulai relationship karena aku takut relationship itu menghambat pekerjaanku dan menghambat mimpiku gitu ya. Dengan isu-isu perempuan yang ada saat ini gitu, ketika kita punya mimpi atau punya achievement, bisa jadi dianggap sombong. Tapi ketika aku relationship sama Omara, aku menjadi orang yang lebih baik, dan malah aku lebih berambisi lagi untuk menggapai sesuatu yang aku anggap nggak mungkin. Karena dia memberikan support yang luar biasa, memberikan masukan gitu. Bahkan dia tuh aku namain di kontak aku adalah Omara my GPT. Karena I don't need GPT, I have him. He's like my Google. Rekan-rekan panelis? Iya. Oke. Ya, so happy. Kamer dulu. Seneng banget ngeliat kalian berdua. Ini adalah acara pertama kita, by the way. Oh ya. Oh wow, tepuk tangan. Ini adalah acara pertama kita. Tampil di TV talk show pertama kita. Oh, thank you so much. Ketika promo pun kita nggak pernah bareng. Nggak pernah. Oh gitu ya, emang nggak ada waktu atau emang belum mau atau Karena nggak cocok aja schedule aja. Iya, gitu ya. Dan mungkin secinta itu kita dengan program ini. Thank you. Jangan lupa nanti di quotes bagian itu juga. Oke, Kamer silakan. Iya, pertama kali ngeliatnya satu layar di film Budi Pekerti. I love the movie, excellent movie. Sekarang ketemu lagi berdua, and I'm so happy both of you find each other. Karena aku tuh selalu bilang, you find your better half. Kenapa orang bule tuh ngomongnya better half? Because of that half, you become better gitu. Exactly like what you said. Pertanyaannya buat Prilly dan buat Omara adalah, seseorang itu bisa berubah karena cinta. Nah sekarang ketika kalian sudah menemukan cinta, apa yang berubah dari Prilly yang sebelumnya nggak pernah terjadi tapi sekarang jadi berubah? Termasuk juga untuk Omara. Yang berubah dari aku tuh dua ya. Aku nggak takut menceritakan mimpiku ke pasangan. Jujur aku tuh bukan cuma ke pasangan aja ya, ke orang lain aja tuh aku agak takut gitu. Karena takut dijudge, muluk-muluk banget sih, atau kayak kenapa sih pengen ngejar itu gitu. You have everything but why gitu. Kenapa sih harus kerja terus? Itu tuh adalah komentar yang sering aku dengar gitu. Aku selalu dianggap terlalu ambisius atau perfeksionis gitu ya. Makanya tadi yang komen-komen netizen itu, pantes nggak laku, pantes ini karena terlalu ini gitu kan. Jadi aku tuh agak terlalu takut untuk menceritakan diriku sepenuhnya ke orang lain. Aku suka dianggap lancar berbicara, sharing kehidupanku, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu sepenuhnya hidupku itu seperti apa dan apa yang aku rasakan itu seperti apa. Nah pas ketemu sama Omara, aku berani untuk embrace itu. Aku embrace, aku punya mimpi ini, aku tipe orang yang kayak gini, aku pengen mencapai A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan aku nggak takut dia akan ngejudge aku karena aku tahu dia akan terus mensupport dan malah membantu aku gitu untuk bisa menggapai mimpi-mimpi tersebut. Dan aku harap aku juga bisa menjadi sosok yang sama untuk Omara di saat dia ingin menggapai mimpinya. Terus kedua, aku jadinya nggak takut untuk berkomitmen ya. Dulunya tuh agak takut. Kalau Omara apa yang paling berubah? Aku jadi terbuka sih, aku jadi lebih jujur dan lebih terbuka gitu. Aku rasa aku mungkin bukan orang yang paling terbuka kepada orang-orang terdekat pun juga, atau bahkan ke pasangan gitu. Tapi sejak aku bertemu Prilly, aku merasa aku sangat terbuka. Hal-hal yang aku rasa itu buruk bagi aku pun juga tunjukkan pada dirinya gitu. Karena menurut aku itu my true self. Aku tidak suka jika pasangan aku melakukan ABC gitu.
aku tidak nyaman lah taruh. Aku berani membicarakan itu dan aku tidak pendam atau aku ketika aku tidak senang aku pun juga tidak pura-pura senang gitu, dan itu menurut aku adalah satu hal yang aku baru rasakan sekarang. Kak Jen, satu lagi Kak, ada yang ingin ditanyakan? Aku nunggu. Aku nunggu loh ini. Enggak. Kalian berdua kan punya podcast ya? Iya. Iya, punya podcast. Nah, kan harapannya kan pasti langgeng sampai ke jenjang berikutnya. Tapi kalau amit-amit ada apa-apa, gimana nasib podcastnya? Itu juga pertanyaan yang baik. Udah ada omongan bono gini nggak? Oke. Siapa yang bawa mic, siapa yang bawa headset? Omara Mixer, juga. ada mixer juga, iya. Iya benar. IP-nya kemana tuh si IP Prom itu? Aduh. Ya, IP-nya udah ada kontrak IP bersama kan? Kita sih janjian waktu itu mungkin nggak lanjut ya. Enggak Kak, amit-amit gitu. Maksudnya Amit-amit. kita kan di kontrak pun selalu ada force majeure kan. Betul. Jadi jika itu terjadi, sepertinya mungkin tidak jalan. Kalaupun jalan akan berbeda konsepnya gitu. Itu mungkin dari aku ya. Iya, sama sih sebenarnya gitu, kayak sebenarnya aku juga tipe yang takut banget untuk memulai pekerjaan atau memulai sesuatu sama pasangan gitu ya. Walaupun itu kita mulainya sebenarnya ya udah itu konten, bukan bisnis atau yang berat gitu ya. Itu ya udah kita pengen bikin konten bareng. Ya karena kita senang berdiskusi, terus kadang diskusi kita ini bagus deh kalau kita share ke orang-orang gitu. Agak takut juga tuh awalnya. Sama aku juga pasti kan cewek punya overthinking ya, punya pikiran kayak kalau nggak lanjut gimana nih, malah bagus lagi kontennya gitu kan. Balik lagi karena Prom itu adalah Prilly Omara, kalau misalnya kita nggak pacaran lagi ya mungkin formatnya akan berbeda. Tapi aku bilang sih sama dia, there is no exit in this relationship. Jadi apapun masalahnya, try to fix it gitu. Tapi kalau boleh aku tambahkan ya, itu Boleh. mungkin basis dari pemikiran itu gara-gara kayak contoh ibarat kata nanti suatu saat ke depannya kita memiliki barang yang sama-sama kita miliki gitu. Yang terpenting adalah bukan barangnya tersebut yang kita lihat, tapi ke bahwa kita tuh bareng dan ini adalah buah dari kebersamaan kita gitu. Jadi ketika kebersamaan itu udah hancur ya apapun yang di bawahnya itu udah jadi sekunder gitu. Itu bukan menjadi prioritas gitu. Cuma kadang tuh kan biasanya prakteknya ketika orang dalam sebuah relationship apapun itu ya bentuknya begitu. Kadang tuh logika dan emosi itu kadang nggak nyambung. Nah bagaimana Prilly mengontrol itu agar tetap harmonis, agar tetap punya visi yang sama gitu gimana? Tipsnya apa sih? Tidak mudah loh menjalin sebuah relationship. Iya, ya nggak mudah banget kok gitu ya. Cuma biasanya kalau kita berselisih paham gitu ya, atau kita bertengkar, kita berdua tuh sama-sama nanya dulu, ini marahnya beneran karena alasan yang dibilangin atau sebenarnya ada alasan terpendam yang kita nggak mau pasangan kita tahu. Awal-awal sama Omara pas aku sama dia, terus kita berantem, terus cara menyelesaikan kayak gitu aku oke, yes, ini aku cocok nih sama dia. Karena aku tuh tipe yang suka ceritain ya. Jadi pernah aku misalnya nggak suka sama sesuatu, itu aku bikin decknya. Kenapa aku nggak suka gitu? Nah, kadang kan apa gue present ke orang ini gue nggak suka apa-apa gitu. Ternyata aku kalau berantem sama Omara tuh udah nyiapin poin-poinnya. Jadi kita kalau berantem gini, oke, kita berdiskusi sekarang. Nadanya gini ya, oke, kita berdiskusi sekarang. Jadi gini, yang aku nggak setuju adalah poin 1. Gini. Poin 2. Nah, nanti aku akan bikin counter argumennya. Nah, menurut aku poin 1 adalah gini. Jadi kalau direkam kita berantem itu sebenarnya kayak seminar sih lebih tepatnya ya. Enggak, rapat dengar pendapat DPR ya. Sebenarnya kayak seminar. Oke. Fun fact apa yang akhirnya kamu baru tahu tentang sosok Prilly yang orang nggak tahu sebenarnya? Oh, kamu udah bocorin? Udah, aku udah bocorin. Itu sih. Apa? Oke. Jika aku menjadi Sri Mulyani. Ya, kita itu harus membayar pajak. Dah itu aja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.